takwa. Hadirin, tidak harus bergelar semua, habis sholat jadi profesor semua, enggak ya. Tapi kalau Allah udah ngangkat derajat seseorang, walaupun kerjaannya dianggap rendah secara duniawi, tetap dia terhormat. Warfa'ni warzukni, ini minta beri saya rezeki yang halal, barokah, jangan kena yang haram, jangan kena yang subhat. Lalu wahdini, tuntun saya ya Allah, tuntun. Kita perlu petunjuk dalam hal apapun. Harusnya saudara kesini doa nih, karena Allah tahu siapa yang ceramah ini. Ya Allah, Engkau tahu kan siapa si Agim. Jangan ngomong gitu, Allah udah tahu ya. Seandainya ceramahnya benar, bisa membuat kami kenal padamu, bisa membuat kami dekat padamu, mudahkan. Tolong ya Allah, tuntun tuh makhluk persorban itu, supaya ngomongnya benar. Jangan-jangan udah capek, udah naik ojek ke sini ngomong gak benar, kan kami rugi. Gak usah ngomong gitu hadirin, gak sopan bisanya. Tinggal ya Allah dini, wa'afini, sehatkan. Minta diberi sehat walafiat. Afini itu sehat walafiat. Ada sehat, ada afiat. Orang sehat belum tentu afiat. Banyak yang mulutnya sehat, malah tukang ngebohong, tidak afiat. Mulut yang sehat walafiat itu ya sehat, ya zikir. Sehat yang jadi taat. Yang terakhir, wa'afin. Apa? Wa'fu anni, maafkan. Al-afu itu seperti Allah, maaf, maha pemaaf. Saudara dengar doa yang paling dahsyat di Lailatul Qadar? Bagaimana doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Padahal begitu banyak. Tapi ternyata di malam Lailatul Qadar itu minta kemaafan Allah. Nah, al-afu itu seperti mencabut pohon sampai ke akar-akarnya, habis semuanya. Nah, dosa itu kayak gitu. Kalau kena kemaafan Allah, dicabut, habis. Karena ada yang ditutup, ada yang ditimbun, ada yang dihapus, ada yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, ini doa ada pada wassalat. Mau enggak dosanya dihabiskan sama sekali sampai ke akar-akarnya? Itu ada. Sayang kita jarang pakai doa itu ya. Itu kan doa yang paling tidak khusyuk, benar? Oh iya, kita kan sujud. Allah balap itu hadirin. Antara sujud dengan sujud seperti Allah balapan itu hadirin. Kita aja ngomong minta ke orang gak pernah kayak gitu. Tolong ibu saya minta makan sekarang gong. Dikepret hadirin. Ayo kawan-kawan, kita perbaiki sholat, mau? Udahlah, persoalan mah itu bukan urusan kita, persoalan urusan Allah. Ya kita mah bodoh, udah bodoh banyak mikir ya stres. Udah lemah sok kuat stres. Udahlah, dah kita mah nggak disuruh menyelesaikan persoalan sendiri tuh enggak, karena Allah udah tahu kita ini nggak ada apa-apanya. Yang sama minyak turun. Itu banyak yang stres dengan minyak turun. Minyak naik stres, minyak turun stres. Dolar naik stres. BBM naik stres. BBM tidak dibalas, lebih stres lagi. Apalagi sudah R ya. Sama WA juga sudah contreng 2 biru. Di atasnya ada online. Oh itu nyelek ya. Kita harus tahu ilmu penting sekali ya. Kata Imam Ali, aku sudah mengalami banyak kepahitan. Dan yang paling pahit itu adalah berharap kepada manusia. Itu tuh, mengharap BBM dibalas, mengharap WA dibalas, itu tuh nyelekit. Salah sendiri. Hidup ini pilihan.
Mau milih lapang atau sempit, ini ilmunya. Asma yang kita bahas Al-Qabid dan Al-Basit. Suatu saat Rasulullah, artinya yang maha melapangkan dan maha menyempitkan. Suatu saat dari Anas bin Malik dalam Musnad Imam Ahmad, harga barang-barang semakin mahal pada masa Rasulullah. Orang-orang berkata, wahai Rasul, sekiranya engkau yang mengatur harga itu. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah maha pencipta, maha menyempitkan, maha melapangkan, maha pemberi rizki, maha pengatur harga. Dan sungguh aku berharap dapat berjumpa dengan Allah. Dan tiada seorang pun yang menuntutku dengan sebuah kezoliman yang pernah aku perbuat kepadanya. Dalam hal darah, tidak juga harta. Jadi tidak ada harga yang naik turun kecuali dengan izin Allah. Benar ada yang menimbun, ada yang berspekulan, tapi itu urusan dosa dia. Perkara naik turun, Allah lah yang mengizinkan. Dan semuanya pasti ada hikmah. Tuhan kita bukan harga, Tuhan kita adalah Allah. Mau naik mau turun juga tetap saja yang menjamin adalah Allah. Dari dulu juga bensin naik, saudara hidup. Benar? Berkali-kali barang-barang naik, tetap saja makan. Maaf, benar Pak? Masih minum? Masih berteduh? Masih berpakaian? Padahal barang-barang naik. Kurang apa? Kurang ajar kita ini. Bukannya sibuk bersyukur, malah sibuk memikirkan yang tidak ada. Jadi Allah pembagi rezeki suka-suka Allah tuh. Kadang dibuat gampang, kadang ditahan, kadang diambil. Dan itu nggak ada kaitan dengan kepintaran kita. Berapa banyak yang pintar juga kalau lagi sempit, sempit saja. Makanya urusan kita bukan masalah jadi orang kaya atau banyak uang. Urusan kita adalah jadi orang yang selalu cukup dalam segala keperluan. Ini sudah berulang disampaikan. Tidak penting jadi orang kaya. Yang penting kalau perlu, bukan ada cukup. Jadi ada juga nggak cukup, pusing Pak. Mas perlu cuman ada 2.000, ada keperluannya 2 juta, kan stres. Yang penting hidup mah cukup. Perlu makan, perlu buat sekolah, buat beli rumah, buat beli mobil lagi, buat ke Mekah, buat sedekah. Nggak bisa ngomong perlu makan, kaya. Enggak. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Kenapa sih ini ruwet banget? Pasti cukup. Makanya kita mah lebih baik bukan mikir lapang dan sempit, mikirnya mah cukup aja. Dan cukup itu cuma satu pintunya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Atolak ayat 3. Barang siapa yang hatinya hakul yakin kepada Allah, bulat yakin bahwa semua karunia itu hanya milik Allah, hanya dari Allah. Selain Allah cuma makhluk, hanya jalan apa yang Allah beri, jalan apa yang Allah akan ambil. Jadi tawakal itu hanya satu saja, pemilik, pencipta, pembagi, penanya, yaitu Allah. Jadi kalau dagang dia tidak lihat pembeli bawa uang. Dagang itu adalah amal soleh. Yang datang belum tentu bawa rezeki, gak apa-apa. Yang penting jadi amal.
Berapa ini harga? 10.000. 1.000 ya? Apa ruginya ditawar 1.000? Barangnya masih di kita, mulut-mulut dia, benar? Sesuka dia kan, berapa 10.000 seperak? Ya nggak apa-apa, dan nggak hilang. Nggak bisa Pak, ini modalnya 6.000. Kalau gitu 2.000. Nah ini namanya pahala sabar. Hari Bapak sehat. Jangan ngomong gitu, nggak sabar. Maaf ya, saya nggak minat beli. Nggak apa-apa, berarti nggak ada rezeki kita di sana. Kalau udah ada rezekinya, nggak usah nawar. Saya tuh prihatin lihat wajah Bapak terjagang ini seperti yang nggak laku-laku. Saya borong, beli aja. Mudah hadirin. Makanya hidup ini berat itu kalau menganggap ada selain Allah sebagai sumber karunia. Itu berat. Tetapi kalau semua karunia hanya dari Allah, lebih enteng. Kita nggak akan menghibah ke orang. Itu status-status yang ada di WhatsApp, di BBM itu kan pencerminan kebutuhan dia diketahui orang. Pusing, i-nya banyak. Apa artinya ini? Muacet, jemuran nggak kering-kering. Masa harus diumumkan jemuran kering? Apa maksudnya ini lebay begini? Maksudnya memang lebih sibuk ingin diketahui orang. Dengar ya hadirin, orang yang pamer derita itu ciri khas orang-orang yang tidak ridho dengan takdir. Tidak sabar. Dan kita cerita apapun gak ada yang bisa menolong kecuali Allah yang menggerakkan. Beneran Pak. Kalau Allah nggak menggerakkan, nggak ada. Nih dengar ada doa Rasul ya. Panjang doanya. Saya bacakan terjemahnya. Ya Allah, bagimu segala puji. Ya Allah, tiada yang dapat menyempitkan apa yang engkau lapangkan. Kalau kita lagi dibuat lapang oleh Allah urusan, mau orang ngakalin aja disempitkan, gak bisa. Lapang mah lapang weh. Apa yang Allah lapangkan, gak ada yang bisa menyempitkan. Ya Allah, tiada yang dapat melapangkan apa yang engkau sempitkan. Giliran oleh Allah, pet, ditutup, nutup, udah semua orang mau nolong, nggak bisa. Mau janji, nggak bisa. Pokoknya kalau Allah udah nyempitkan, ya cuman Allah juga yang bisa melapangkan. Bisnis lagi susah, ya cuman Allah yang bisa bikin mudah. Dulu Agim dibuat ngetok, wah orangnya dibuat dicaci, ya udah jalanin weh. Nah, gimana episodenya begitu? Giliran yang ngambek sekarang baik lagi, gitu aja. Dulu antri dipotret, antri tiba-tiba marah, dirobek, sekarang selotip lagi, udah nggak apa-apa. Yang penting nggak ngerobek wajah saya. Tiada yang dapat memberi petunjuk orang yang engkau sesatkan. Kalau orang ini sesat, maaf, mau diceramahin serta kerkebak, enggak. Orang itu bisa kebuka hatinya, Allah yang buka. Ini ceramah ini enggak bisa ngebuka apa-apa. Ini ceramah ini cuman urusan saya dengan Allah. Niat saya benar enggak? Yang saya omongin benar enggak? Yang saya katakan, saya lakukan enggak? Ya cuman itu dari ceramah ini. Selebihnya Allah yang memasukkan ke otak, Allah yang menghujamkan di hati, Allah yang melapangkan, Allah yang memahamkan. Begitu. Jadi tidak boleh seorang penceramah itu merasa berjasa. Enggak lah. Di rumah juga begitu. Satu rumah itu belum tentu semuanya dapat hal yang sama. Ada yang gampang, ada yang mentah aja. Dan kita tidak usah aneh. Karena Allah yang memberikan hidayah. Rasul juga tidak bisa memberi hidayah. Setan juga tidak bisa menyesatkan. Setan itu cuman membisiki kesesatan. Syariatnya saudara mau milih siapa? Bisikan setan atau tuntunan Allah? Kalau saudara pilih bisikan setan dan Allah izinkan, tersesat. Jadi jangan takut oleh setan dan jangan nyalahkan setan.
Karena memang kerjaan dia begitu. Kita tersesat itu karena kita milih aja mau mengikuti bisikannya. Dan tiada yang dapat menyesatkan orang yang engkau beri petunjuk. Jadi kalau Allah mau ngasih hidayah, dapat aja itu. Walau dihalang-halangi oleh keluarganya, diancam, tetap istiqomah. Allah yang memberi hidayah. Tiada yang dapat memberi apa yang kau tahan. Sekarang Allah nggak akan ngasih ke kita. Semua bergabung mau ngasih, nggak bisa. Nggak bisa. Dan tiada yang dapat menahan apa yang kau beri. Allah mau ngasih uang man, ketemu Allah mau ngundang umroh, ada aja jalannya. Nggak punya uang nggak apa-apa. Dan semua yang umroh juga nggak punya uang. Syariatnya kan cuma sedikit yang bayar umroh itu. Ada yang dibayarin suaminya, dibayarin istrinya, dibayarin anak, mertua, kantor. Tapi hakikatnya Allah aja yang mau ngundang. Jadi kalau musim mutasi di kantor tuh udah nggak usah bingung. Tenang aja. Dan kalau apa yang untuk kita mah ketemu. Juga bab perjodohan, ya tidak usah merasa persaingan ketat, tenang aja. Dan nggak tenang juga tetap nggak jodoh, ya. Saya baca tuh di Instagram, aduh kenapa ya saya tuh mencintai orang yang salah katanya. Ya dia yang salah berarti. Selalu cintaku tidak berbalas, ya nasib. Takwa hadirin, tidak harus bergelar semua.